Kebanyakan orang pikir dunia ini jalan sendiri. Pemerintah yang atur, ekonomi berkembang, teknologi maju, semua terjadi alami. Tapi, kenyataannya nggak sesederhana itu. Dunia ini dikendalikan. Ada kelompok kecil orang yang punya kekuatan besar di balik layar. Mereka bukan presiden, bukan pemerintah, tapi merekalah yang mutusin arah dunia ini berjalan. Mereka yang atur sistem keuangan, yang kontrol media, yang nentuin pendidikan lo, bahkan yang ngarahin teknologi buat masa depan. Dan yang lebih gila lagi, mereka berhasil bikin miliaran orang gak sadar kalau mereka dikendalikan. Siapa mereka? Bukan konspirasi asal-asalan. Kalau lo perhatiin, di dunia ini ada yang disebut 1%, segelintir orang yang punya lebih banyak kekayaan daripada miliaran manusia lainnya. Mereka ada di balik perusahaan raksasa, perbankan global, organisasi ekonomi dunia, bahkan pemerintahan. Mereka bukan sekadar orang kaya biasa. Mereka adalah pemilik sistem. Makanya ada teori tentang kelompok-kelompok seperti Bilderberg Group, Trilateral Commission, Rothschild, Rockefeller, Freemason, Illuminati, dan lain-lain. Beberapa ini memang terbukti ada, beberapa lainnya masih jadi misteri. Tapi intinya sama, ada segelintir orang yang ngontrol dunia ini dari balik layar. Gimana cara mereka mengontrol dunia? Ada 5 cara utama yang mereka gunakan buat bikin lo tetap di dalam sistem mereka tanpa sadar. 1. Kontrol uang, bank and system finansial. Pernah dengar pepatah ini? Siapa yang mengontrol uang, mengontrol dunia. Mayer Amschel Rothschild. Kenapa lo kerja mati-matian tapi uang selalu kurang? Karena sistem perbankan udah didesain buat bikin lo terus butuh mereka. Lo kerja buat uang, tapi uang lo kehilangan nilai tiap tahun. Inflasi. Lo terpaksa ngutang buat rumah, mobil, pendidikan, bahkan kebutuhan sehari-hari. Sistem pajak, bunga bank, utang, semuanya bikin lo tetap di roda hamster ini seumur hidup. Sementara itu, elit global punya akses ke uang tanpa batas. Mereka bisa cetak uang dari nol, lewat bank sentral, sementara lo kerja 40 jam seminggu buat dapetin sedikit bagian dari itu. 2. Media and propaganda. Lo pernah ngerasa semua berita yang ada di TV atau media sosial kayak punya agenda tertentu? Itu bukan kebetulan. Media mainstream dikendalikan oleh segelintir konglomerat besar. Mereka yang nentuin apa yang lo lihat, lo baca, lo percaya. Perang, krisis, ketakutan, semuanya dijual biar lo tetap takut dan butuh perlindungan dari sistem. Iklan, budaya konsumtif, lo terus disuruh beli ini itu, padahal itu semua biar lo tetap kerja buat ngebiayain gaya hidup yang mereka desain. Distraksi hiburan, film, musik, game, media sosial, semua ini bikin lo sibuk dan gak sempat mikirin hal-hal yang lebih penting. Mereka ngerti kalau cara terbaik buat ngontrol orang bukan dengan kekerasan, tapi dengan bikin mereka percaya kalau mereka bebas, padahal enggak. 3. Pendidikan yang disetir. Pernah kepikiran kenapa di sekolah lo diajarin matematika, sejarah, biologi, tapi lo nggak pernah diajarin cara ngatur uang? Karena sistem pendidikan dibuat bukan buat bikin lo kaya atau sukses. Sistem ini dibuat buat bikin lo jadi pekerja. Lo diajarin buat nurut, bukan buat berpikir kritis. Lo disiapin buat kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kayak simulasi buat dunia kerja nanti. Lo nggak pernah diajarin soal investasi, bisnis, finansial, atau berpikir independen, karena kalau semua orang ngerti, ini sistem nggak akan jalan. Elit global nggak butuh miliaran orang yang paham gimana sistem ini bekerja. Mereka butuh orang yang cukup pinter buat kerja, tapi nggak cukup pinter buat nanya, kenapa gue harus kerja seumur hidup? 4. Kontrol teknologi and AI. Teknologi berkembang pesat, tapi siapa yang mengendalikannya? Data adalah emas baru.
Google, Facebook, TikTok, semua itu gratis buat lo. Tapi sebenarnya lo yang jadi produknya. Data lo dipakai buat ngebaca perilaku, mengontrol iklan, bahkan mempengaruhi keputusan lo. AI semakin canggih, tapi ada risiko kalau teknologi ini bakal digunakan buat ngontrol manusia lebih jauh lagi. Bukan buat membebaskan mereka. Surveillance, pengawasan. Pemerintah dan korporasi bisa melacak semua aktivitas lo, dan mereka bisa pakai itu buat berbagai kepentingan. Elit global ngerti satu hal, orang yang punya informasi, punya kekuatan. Dan di era digital ini, informasi yang paling berharga adalah data pribadi lo. 5. Distraksi and hiburan berlebihan. Kata Julius Caesar dulu, berikan mereka roti dan sirkus, maka mereka nggak akan memberontak. Itulah kenapa dunia ini penuh dengan hiburan tanpa batas. Film, musik, game, TikTok, Instagram, semua ini bikin lo sibuk. Tren budaya konsumtif bikin lo terus ngejar barang baru tanpa mikir apakah lo beneran butuh itu. Pekerjaan yang capek bikin lo nggak punya energi buat mikirin hal-hal yang lebih besar. Mereka nggak perlu ngekang lo dengan rantai fisik. Karena kalau pikiran lo udah terikat, rantai nggak dibutuhkan lagi. Kasus nyata yang ngebuktiin ini bukan hoax. 1. The Great Reset, World Economic Forum. Elit dunia secara terbuka ngomong tentang rencana buat ngerombak sistem ekonomi global. Lo nggak akan punya apa-apa, tapi lo bakal bahagia. Agenda 2030. 2. Edward Snowden and Data Surveillance. Mantan agen NSA ini bocorin kalau pemerintah bisa ngintai lo kapan aja. Lo pikir privasi masih ada? 3. Krisis finansial 2028. Bukti. Kalau bank besar bisa ngehancurin ekonomi dunia, tapi mereka tetap selamat. Sementara jutaan orang kehilangan rumah dan kerjaan. Gimana cara lo bisa keluar dari sistem ini? Sadari permainan mereka. Jangan percaya begitu aja apa yang dikasih media dan pemerintah. Kontrol finansial lo sendiri. Jangan biarkan bank dan utang mengatur hidup lo. Upgrade pengetahuan and mindset. Jangan jadi budak sistem, belajar berpikir kritis. Jangan terjebak distraksi. Batasi hiburan yang bikin lo lupa tujuan hidup lo. Bangun kebebasan sendiri, cari cara buat lepas dari ketergantungan ke sistem ini. Sekarang lo udah tahu, dunia ini nggak sesimpel yang lo kira. Ada yang ngontrol semuanya. Tapi kabar baiknya, lo masih bisa keluar dari permainan ini asal lo sadar dan mau bertindak. Lo setuju? Komentar di bawah. Share video ini ke orang yang lo peduliin. Subscribe karena ini kode masa depan.